Pemirsa, kini kita bersama-sama akan memantau pasar domestik di penutupan perdagangan di hari ini. Setelah kalau kita lihat IHSG di sepanjang perdagangan hari ini ya Dina cukup bergerak positif atau terus melaju di zona positif. Dan saat ini juga IHSG berada di zona penguatan atau ditutup menguat di 0,42% di 8.645,84. Dan kini kita pantau pemirsa sektor-sektor apa saja yang menjadi penopang bagi penguatan IHSG di penutupan sesi kedua di sore hari ini. Mari kita lihat bersama sektor-sektor mana saja yang berhasil ditutup menguat dan juga menjadi laggard bagi IHSG pada sore hari ini, dimulai dari finansial dan non-konsumer yang masih belum bergerak dari zona koreksi, masing-masing tertekan 0,06 dan 0,24%. Konsumer dan perindustrian berhasil naik bersamaan dengan IHSG di zona hijau 0,8 dan 0,43%. Kita lihat ke sektor selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, memang pemerintah baru saja menerapkan bea keluar yang akan ditetapkan mulai hari esok untuk komoditas emas, dan nampaknya memang pasar sudah price in terhadap bahan baku yang pada hari ini menguat hampir 2%, diikuti oleh nanti rencananya juga batu bara juga akan dikenakan bea masuk, maksud kami bea keluar, dan ini juga sudah cermin dari kinerja energi yang pada hari ini menguat 2,5%. Infrastruktur properti tertekan masing-masing 0,9 dan 1,31%. Kita lihat ke tiga sektor lainnya. Tiga sektor lainnya, teknologi menjadi biang kerok pelemahan IHSG pada sore hari ini dengan pelemahannya hampir 3%. Sedangkan transportasi dan kesehatan justru menguat, beda nasib dengan teknologi. Masing-masing naik 0,59 dan 0,62%. Selanjutnya kita lihat kekuatan mata uang rupiah. Kita lihat posisi rupiah. Di posisi rupiah. Dan kini kita lihat posisi rupiah. Rupiah saat ini berada di zona pelemahan melemah 0,18% di Rp16.765 per dolar Amerika Serikat. Dan kini kita lihat bagaimana rupiah terhadap mata uang lainnya. Terhadap Singapura dolar rupiah juga melemah 0,4%, terhadap yen Jepang rupiah melemah 0,33%, dan terhadap euro Eropa rupiah melemah 0,39%. Menutup perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil bertahan di zona hijau. Kenaikan ini seolah menjawab keraguan pasar mengenai mitos pekan keramat sebelum Natal yang seringkali dianggap sebagai fase yang menjebak. Sentimen positif hari ini tampaknya tertular dari Wall Street, di mana ketiga indeks utama Amerika Serikat kompak ditutup menguat signifikan. Dan hijaunya bursa global memberikan suntikan modal bagi investor domestik untuk tetap melakukan akumulasi meski dalam volume yang terbatas ya Dina. Namun kita juga tetap harus waspada ya, karena hijaunya pasar Amerika Serikat ini justru dipicu oleh data ekonomi yang sebenarnya mengkhawatirkan. Betul, dan kalau kita lihat memang tingkat pengangguran di Amerika Serikat dilaporkan naik menjadi 4,6% pada bulan November. Secara teori ekonomi, kenaikan pengangguran ini adalah sinyal pelemahan daya beli dan juga potensi resesi yang bisa menekan permintaan global. Namun ironisnya pemirsa dan juga Sinta, pelaku pasar ini justru menerjemahkan berita buruk ini sebagai berita baik karena mengharapkan stimulus, di mana pasar berharap bahwa The Fed akan lebih agresif untuk memangkas suku bunga jika melihat pasar tenaga kerja yang mulai retak. Namun bagi Indonesia sebenarnya dampak real dari pelemahan ekonomi Amerika Serikat bisa berarti penurunan permintaan ekspor dalam jangka menengah. Nah, kembali lagi ke dalam negeri, kalau kita lihat situasi pasar pada minggu ini memang sangat unik karena berada di fase yang probabilitas lempar koin begitu ya istilahnya dari redaksi CNBC Indonesia, di mana data historis 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa peluang IHSG untuk menguat atau melemah di pekan sebelum Natal sebenarnya imbang nih, 50-50. Ini adalah hasil riset dari tim analis CNBC Indonesia Research. Tidak ada nominasi yang memang cukup jelas begitu, yang artinya di mana investor sedang bertarung tanpa peta arah yang pasti dari data tahun-tahun sebelumnya. Nah, medan pertempuran saham kita pada hari ini juga sebenarnya terbilang sepi, di mana penghuni karena banyak yang institusi besar yang memang sudah mulai libur ya, di mana absennya big money membuat pasar menjadi lebih tipis, kesibukannya dan juga sangat mudah untuk digerakkan oleh sentimen jangka pendek. Nah, oleh karena itu penguatan sore ini masih belum bisa dijadikan jaminan bahwa IHSG memang akan finish kuat di akhir tahun.
Nah pemirsa, selain itu tekanan jual dari investor retail ini juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan pada pekan ini. Berbeda dengan institusi yang berpikir tahunan begitu ya, karena kan retail ini kan cenderung mencari uang tunai untuk kebutuhan libur Natal dan Tahun Baru, jadi sifatnya momentum begitu. Di mana aksi profit taking masif dari retail seringkali menjadi penghalang laju indeks di sisa-sisa hari perdagangan di tahun ini. Di tengah kegalauan pasar kan 3 hari kemarin di akhir pekan melemah, kemudian hari ini menguat, di mana sorotan utama kita pada hari ini masih tertuju pada sektor komoditas batubara yang sedang menghadapi tekanan ganda. Di mana isu yang pertama adalah rencana pemerintah untuk menerapkan penyesuaian bea keluar ekspor batubara. Meski memang Menteri SDM menjanjikan penerapan yang proporsional, pelaku usaha sudah merasa bahwa kebijakan ini sangat berisiko di tengah harga yang sedang landai. Dan memang argumen pemerintah didasarkan pada pasal 33 ayat Undang-Undang tahun 1945 untuk memaksimalkan pendapatan negara, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sudah menegaskan bahwa jika harga ekspor tinggi, wajar saja jika negara mengambil bagian yang lebih besar melalui sistem bea keluar. Nah, konsep keadilan ini yang menjadi landasan pemerintah untuk tetap melanjutkan rencana tersebut meski ada protes. Namun dari sisi pengusaha sebenarnya hitung-hitungannya jauh lebih rumit dan juga lebih berat dengan harga batu bara yang saat ini di kisaran $108 Amerika Serikat per ton atau di bawah level 110. Margin keuntungan perusahaan disebut hanya sekitar sisa 5% saja. Nah, jika pemerintah memaksakan bea keluar sebesar 7,5%, maka secara matematis, secara otomatis keuntungan pengusaha akan langsung hilang dan juga berubah malah menjadi kerugian. Ini adalah situasi yang sangat dilematis karena industri batubara juga sedang menghadapi pelemahan permintaan dari Eropa, di mana seperti yang kita ketahui, Jerman dilaporkan mengalami penurunan konsumsi energi ke level terendah sejak unifikasi, yang artinya memang pasar ekspor semakin sempit, semakin sulit. Menambah beban fiskal di saat pasar yang sedang lesu bisa berpotensi membuat industri tambang kita ini justru kehilangan daya saing globalnya. DPR pun sudah menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memicu kontraksi industri batubara daripada mengenakan bea pada barang mentah. Lebih baik memang pemerintah ini fokus untuk mendorong hilirisasi produk turunan yang bernilai tambah. Nah, strategi hilirisasi dinilai memang lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan dengan sekadar memajaki dari ekspor mentah dan harganya fluktuatif. Nah, tantangan bagi emiten atau produsen batubara ternyata nggak berhenti di situ saja pemirsa, karena ada isu logistik yang juga selalu muncul, misalnya dari Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa Wakil Gubernur Sumsel telah mengumumkan larangan tegas bagi truk batubara untuk melewati jalan negara mulai tahun 2026 sebagai respons dari tingginya angka kecelakaan dan juga kerusakan infrastruktur jembatan di daerah lahat. Nah, kebijakan ini kan memang akhirnya memaksa perusahaan tambang untuk mengalihkan model transportasi mereka ke jalur khusus atau kereta api. Nah, bagi perusahaan besar yang sudah terintegrasi ini mungkin hanya masalah penyesuaian kecil, tapi bagi perusahaan tambang menengah yang mengandalkan truk, ini adalah mimpi buruk untuk kos logistik. Biaya logistik sendiri untuk Anda ketahui adalah komponen terbesar kedua dalam struktur biaya pertambangan setelah biaya stripping, peralihan ke jalur khusus atau ke kereta api. Ini akan membutuhkan investasi infrastruktur awal yang sangat mahal. Nah, hal ini berpotensi untuk mengerek naik cost of goods sold atau COGS dari yang signifikan atau secara signifikan pada laporan keuangan produsen terkait dengan tahun mendatang. Nah, jika biaya benar naik sementara harga jual global stagnan, maka bottom line atau laba bersih emiten batubara atau produsen batubara di Sumsel yang volume produksinya adalah salah satu yang terbesar secara nasional akan tergerus. Nah, ini bisa menjadi perspektif bagi para investor. Perlu sangat selektif dalam memilih saham batubara dengan menghindari emiten yang belum memiliki akses logistik mandiri, karena ini adalah risikonya regulasi daerah yang seringkali luput dari analisis makro namun sangat mematikan bagi kinerja keuangannya. Ya, Dina, bicara terkait komoditas dan juga beban fiskal, ternyata bukan hanya batubara ya yang tengah menjadi sorotan, tapi emas juga sedang mencuri perhatian. Investor hari ini melihat bahwa jika batubara tertekan, emas justru sedang mendapat panggung sebagai aset perlindungan nilai atau aset safe haven. Sentimen pendorongnya kembali lagi ke data pengangguran Amerika Serikat sebesar 4,6%. Data ekonomi Amerika Serikat yang memburuk semakin meyakinkan pasar bahwa The Fed akan lebih agresif memangkas suku bunga di awal tahun 2026 untuk mencegah resesi. Jika bunga turun, dolar Amerika Serikat biasanya melemah dan ini adalah bahan bakar utama bagi lonjakan harga emas global. Jadi bagi investor yang cemas dengan ketidakpastian ekonomi, emas kini terlihat sangat seksi. Yes, betul sekali. Tapi memang meskipun di tengah harga emas yang terus naik, kita harus hati-hati. Karena sentimen positif dari harga global yang sudah disampaikan oleh Sinta tadi, ini sedikit tercoreng begitu ya dengan sentimen regulasi balik lagi di dalam negeri. Sama seperti batubara, di mana pemerintah juga sedang membidik penerapan bea keluar untuk ekspor emas. Ini membuat emiten tambang emas sepertinya memang agak sedikit tahan diri ya pemirsa, di mana pelaku usaha khawatir
Jika pajak ekspor diterapkan saat struktur biaya produksi sedang tinggi, maka ya balik lagi margin keuntungan mereka bisa tergerus habis. Jadi strateginya jika investor ingin mengambil posisi di emas, mungkin emas fisik atau ETF adalah pilihan yang aman saat ini karena memang langsung mengikuti harga global. Tapi jika tetap ingin masuk ke sahamnya, ke produsen emiten emas, pilihlah emiten yang memang sudah mungkin memiliki smelter atau fasilitas pemurnian sendiri karena mereka biasanya lebih kebal terhadap aturan bea keluar barang mentah yang datang dari pemerintah. Nah, sangat menarik ya pemirsa dan juga Sinta, jadi melihat tumpukan sentimen dari global, kemudian juga risiko dari komoditas batu bara hingga peluang emas tadi, strategi yang paling tepat sebenarnya untuk diambil adalah untuk mengubah pola pikir dari pemburu cuan kilat menjadi investor yang lebih strategis. Jangan terjebak untuk berspekulasi pada naik turunnya harga harian di minggu yang volumenya tipis ini. Fase Santa Claus Rally yang diharapkan mungkin tidak akan terjadi secara eksplosif pada minggu ini atau pada tahun ini. Sebaliknya, minggu ini seharusnya dimanfaatkan sebagai periode shopping saham bagus di harga diskon. Jika terjadi koreksi pada 2 hari ke depan, maka itu adalah peluang emas untuk melakukan buy on weakness. Jadi kesimpulannya adalah meski hari ini IHSG terlihat hijau dan bursa Amerika Serikat menguat, jangan lengah terhadap risiko global dan juga domestik, tetap disiplin pada trading plan dan juga gunakan momentum ini dengan bijak. Biarkanlah pasar bergerak liar sementara kita fokus mengamankan posisi di saham yang tepat untuk tahun 2026, Sinta. Iya, dan kalau kita lihat memang tadi ya, kita tetap harus bijak ya melihat investasi ini secara hati-hati. Artinya balik lagi segala informasi dan juga sentimen yang tadi kita sajikan untuk Anda, tetaplah Anda memilih portofolio terbaik atau juga mungkin profil yang tepat ya, profil risiko yang tepat untuk Anda sebelum Anda berinvestasi. Ya, terima kasih atas ulasannya Dina Gurning.